Ujian tengah semester, penganggaran perusahaan. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMKT selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Fatina dari kelas 5G dengan nomor induk mahasiswa 110120000399 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau memaparkan isi dari sebuah jurnal dengan tema Jurnal Politik Properti yang berjudul Politik Anggaran dan Relasi Aktor dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022. Jurnal tersebut disusun oleh Muhamka, Saki Nadir, dan Haryanto dari Universitas Hasanuddin. Tujuan saya di sini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang kini sedang dilakukan. Yang kedua, untuk memberi pemahaman tentang suatu relasi dan politik anggaran untuk menggambarkan setiap relasi APBD yang tidak terlepas dari peran aktor formal dan aktor informal yang telah membentuk jaringan dalam mengawal kepentingannya masing-masing. Adapun akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Saya akan membahas mengenai abstrak. Penyusunan anggaran daerah melibatkan beberapa aktor yang memiliki kepentingan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hubungan setiap aktor membentuk jaringan secara terstruktur dan sistematis serta mengatur strategi demi mengakomodasi kepentingan aktor terhadap APBD. Aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah terbagi menjadi dua, yaitu aktor formal dan aktor informal. Setiap aktor membentuk jaringan untuk mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD dengan memperkuat relasinya dengan pemegang keputusan tertinggi, yang dimana keputusan tertinggi tersebut adalah kepala daerah. Terdapat 4 kerangka strategi politik yang dilakukan oleh aktor dalam mengawal dan memasukkan kepentingannya terhadap APBD, yaitu strategi posisi, strategi kekuasaan, strategi pemain, dan strategi persepsi. Jadi, pada intinya, jurnal ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana relasi aktor dan politik anggaran membentuk jalan dalam penyusunan APBD. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sebagai ranah politik anggaran merupakan bagian dari kebijakan publik sebagai wujud komitmen untuk kepentingan publik. Pada akhirnya, APBD merupakan akumulasi kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam penyusunan. Kepentingan setiap aktor berbeda-beda sehingga dapat memunculkan persaingan dan pertentangan. Proses penyusunan APBD ini merupakan sebuah proses yang cukup rumit, dan karena kepentingan setiap aktor berbeda-beda, maka semakin menambah rumitnya pembagian dan pemenuhan setiap kepentingan aktor tersebut. Di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, proses penyusunan APBD melibatkan aktor politik yang berdasarkan latar belakang masing-masing aktor. Terkait anggaran daerah, kepala daerah memegang kekuasaan terhadap APBD selain kedudukannya sebagai kepala eksekutif. Dalam penyusunan anggaran daerah di kabupaten tersebut, ternyata juga dipengaruhi oleh aktor informal. Dalam penyusunan anggaran daerah di kabupaten tersebut, ternyata juga dipengaruhi oleh aktor informal, yang dimana aktor informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok kepentingan yang tidak memiliki jabatan di
eksekutif maupun di legislatif. Kelompok kepentingan tersebut memiliki modal sosial yang kuat dengan relasi atau pendekatan secara sosiologis berdasarkan hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja. Yang lebih menarik, pada saat penelitian di kabupaten, terdapat aktor individu yang memiliki peran kuat dalam menyetujui atau disposisi program kerja aktor lain. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tersebut, jadi jurnal ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana relasi aktor dan anggaran politik membentuk kepentingan dalam penyusunan APBD tersebut. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai pendekatan apa sih yang dilakukan dalam jurnal ini. Yang pertama, dalam penelitian ini, teori yang digunakan merupakan teori jaringan aktor dari Wellman. Yang kedua, menggunakan jaringan kebijakan untuk memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, dalam kebijakan publik, baik aktor individu maupun aktor kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan jaringan menunjukkan tidak adanya aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. Distribusi kekuasaan atau alokasi sumber daya dalam relasi aktor yang bersifat saling bergantung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan relasi setiap aktor dengan menggunakan teori jaringan kebijakan publik dari Wellman. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dan memahami proses penyusunan anggaran daerah, serta dilakukannya observasi untuk mengamati secara langsung proses penyusunan anggaran daerah. Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teknik dari Kresge. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aktor dalam penyusunan APBD. Di kabupaten yang penulis teliti ini, ternyata pada proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebelum masuk ke sidang DPRD, pihak eksekutif melalui organisasi perangkat daerah atau OPD menyusun rancangan program kerja yang berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan anggaran disusun oleh beberapa aktor informal dan aktor formal. Menurut pendapat para ahli, aktor-aktor dalam kebijakan publik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktor formal. Aktor formal terdiri dari eksekutif, legislatif, badan administratif, dan yudikatif. Sedangkan aktor informal terdiri dari masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, media, dan individu warga negara. Dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten ini meliputi untuk aktor formalnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan badan administratif. Sedangkan untuk aktor informalnya, yaitu aktor individu dan kelompok kepentingan. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang aktor formal dan aktor informal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kedua aktor tersebut? Jadi, aktor formal menurut Anderson adalah pembuat kebijakan resmi atau official policy maker. Mereka yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Nah, aktor yang dimaksud oleh Anderson ini yaitu eksekutif, legislatif, badan administratif, dan yudikatif. Nah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat eksekutif, legislatif, dan badan administratif. Kemudian, aktor informal. Anderson menyebutkan bahwa aktor informal juga sebagai aktor non-pemerintah atau non-governmental participant.
Jadi, dalam penyusunan anggaran daerah, aktor informal merupakan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan, tetapi memiliki pengaruh dan keterlibatan dalam penyusunan APBD. Dalam penelitian ini, aktor informal yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yaitu tim sukses bupati sebagai kelompok kepentingan dan anak bupati sebagai aktor tunggal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jaringan aktor dalam penyusunan APBD. Teori jaringan didasari oleh asumsi bahwa terdapat suatu elemen yang heterogen. Setiap aktor dipandang memiliki cara dan akses yang beragam dalam mendapatkan sumber daya dan memiliki kemampuan untuk kolaborasi, koordinasi, dan menciptakan efek. Menurut perspektif Barnes, terdapat 3 sifat jaringan sosial, diantaranya adalah jaringan kepentingan, jaringan emosional, dan jaringan kekuasaan. Di dalam jurnal ini, penulis menganalisa bahwa yang pertama, keterlibatan tim sukses dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah merupakan pendukung pada kontestasi pemilihan bupati, yang dimana tim sukses merupakan individu dan kelompok yang menjadi pengusung secara modal ekonomi dan sosial dalam memenangkan bupati terpilih. Yang kedua, hubungan kelompok kepentingan terhadap lembaga legislatif, yaitu terbentuk akibat hubungan silang antara kelompok kepentingan dengan kepala daerah. Dan yang terakhir, anggota legislatif juga memiliki kepentingan terhadap APBD, baik relasi dalam bentuk formal maupun informal. Selain kepala daerah, anak bupati juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terhadap anggaran daerah karena memiliki relasi dengan kepala daerah dan perencanaan anggaran daerah sebagai unsur eksekutif yang akan menginput program masuk kerja ke sistem informasi daerah. Jika dianalisis menggunakan teori Wellman, maka ikatan simetris antara unsur-unsur dalam sistem informasi sehingga terdistribusinya sumber daya berupa anggaran yang tidak merata. Kemudian Wellman melanjutkan bahwa distribusi yang timpang dapat memotivasi aktor untuk bekerja sama, sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi aktor dan kepentingan terhadap APBD. Sumber daya yang terbatas memerlukan strategi bagi aktor untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan cara atau taktik dengan menggunakan sumber daya sebagai kekuasaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, kepala daerah merupakan kekuasaan tertinggi dan aktor paling penting dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan belanja daerah. Syarat pertama dalam memasukkan kepentingan terhadap APBD adalah relasi atau hubungan terhadap sistem jaringan aktor kepala daerah. Kepentingan yang dimaksud adalah program yang akan dijalankan bagi aktor maupun besar kecilnya anggaran yang didapatkan. Setelah aktor membentuk jaringan, maka setiap aktor dalam memasukkan dan mengawal kepentingannya terhadap anggaran daerah menggunakan komunikasi politik dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan pendekatan represif. Pendekatan persuasif merupakan pilihan utama dalam melakukan komunikasi dan lobby terhadap pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, bupati dan anak bupati sebagai aktor individu. Sedangkan pendekatan represif merupakan pilihan terakhir bagi aktor ketika kepentingannya menemui jalan buntu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang ada dalam jurnal ini yaitu bahwa kebijakan publik tidak terlepas peran dari aktor-aktor. Disebut sebagai politik anggaran karena merupakan pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam sistem politik terkait dengan pembuatan kebijakan politik.
Penyusunan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah tidak terlepas dari peran beberapa aktor formal dan aktor informal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis menggunakan teori jaringan aktor dari Wellman, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor yang mendominasi atau memegang kekuasaan paling besar terhadap pengambilan keputusan anggaran daerah adalah kepala daerah dan anak bupati. Unsur-unsur jaringan aktor penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah aktor formal, terdiri dari kepala daerah, lembaga legislatif, dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Sedangkan aktor informal terdiri dari anak bupati sebagai aktor individu dan kelompok kepentingan sebagai tim sukses. Baik, kesimpulan tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Sekian pemaparan hasil review jurnal saya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.